Bapak Ibu saudara sekalian, kita sekarang sudah masuk di dalam pasal ke-22. Pasal 22 ini adalah lanjutan daripada hukum-hukum di dalam kehidupan Israel. Sebetulnya ini adalah implikasi praktis secara spesifik daripada hukum-hukum 10 hukum yang sudah diberikan. Khususnya berbicara bagaimana hukum tentang relasi antara sesama atau di dalam kaitan secara horizontal. Dan ini berkaitan antara hukum ke-6 sampai hukum ke-10. Dan kita melihat hari ini sangat berkaitan dengan hukum jangan mencuri. Dan kita lihat bagaimana Tuhan mengatur hukum-hukum ini tentu untuk kebaikan masyarakat Israel saat itu. Tetapi kalau kita kemudian merenungkan dengan pertanyaan demikian, apakah ada kaitannya dengan kita di dalam dunia modern saat ini? Kalau itu berbicara ada hewan, ada lembu, ada sapi, ada domba dan sebagainya. Bagaimana dengan kita hari ini dalam dunia modern? Sekarang sudah tidak ada lagi domba, sekarang sudah tidak ada lagi lembu untuk ada pergantian, ada restitusi dan sebagainya seperti itu. Maka mari kita masuk dalam bagian ini. Kalau kita lihat dalam implikasi daripada perintah ke-8, jangan mencuri. Ini sangat berkaitan tentu dengan ketika ada pencurian, bagaimana restitusinya, bagaimana penggantiannya dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita melihat prinsip-prinsip Alkitab ini berlaku untuk apa saudara? Untuk semua jenis kepemilikan di dalam dunia Israel saat itu. Kepemilikan itu ada tanah, ada hewan begitu ya, ada keluarga dan sebagainya. Itu adalah sebuah kepemilikan yang harus ada aturan-aturan untuk menjaganya. Harus ada aturan-aturan untuk memelihara kelangsungan ini dengan batasan-batasan yang jelas, sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan seenaknya saja, tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Ada nuansa keadilan, ada nuansa belas kasihan juga tentu. Ada hukum yang mengatur untuk penggantian dan seterusnya di sana. Tetapi bagaimana jika sesuatu itu dicuri begitu? Kita baca 1 ayat sampai 4 ini. Bagaimana kalau itu dicuri? Dalam kasus pencurian Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya ada korban harus diberi ganti rugi dengan jumlah tertentu dan sebagainya ya. Nah, kita lihat beberapa hal. Hari ini kita akan merenungkan ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Mari kita lihat ayat yang pertama Bapak Ibu sekalian. Di sana dikatakan apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya. Ada restitusi yang harus dilakukan, ada penggantian, ada bayar harga yang harus dilakukan. Yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Prinsip pertama yang kita lihat bahwa ada penggantian yang harus dilakukan. Ada nuansa tanggung jawab yang harus dilakukan kepada orang yang telah melakukan satu pencurian, saudara. Tetapi menariknya kalau kita lihat dalam bagian ini, ada lembu, ada domba. Penggantiannya itu 5 kali, ada 4 kali. Kita mungkin mulai mempertanyakan, mengapa ada perbedaan penggantian seperti ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini bagaimana hukum membedakan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan pada korban. Kita mungkin berpikir, ya mencuri seekor domba, seekor lembu itu kan sama saja, sama-sama hewan kok. Kok ada aturan yang bisa membedakan perbedaan ini? Nah, saudara, kita ingat bahwa sekali lagi hewan itu adalah bagian properti masyarakat Israel, di mana di sana adalah sebuah ukuran kekayaan di dunia kuno saat itu. Lalu kita lihat lembu itu di dalam pandangan Israel adalah binatang yang kuat, binatang yang secara rutin itu dipakai untuk menghasilkan produk begitu ya, di sawah, di padang begitu ya, dia bisa menghasilkan sesuatu, kerja keras dan sebagainya. Sedangkan domba diibaratkan itu atau digambarkan oleh mereka, gambaran mereka itu domba itu ya binatang-binatang yang berkeliaran di padang rumput lah begitu. Sehingga di dalam pandangan mereka harus membedakan namanya konsekuensi sebuah tindakan, walaupun itu hewan yang dalam tanda kutip sama-sama hewan, tetapi tetap memiliki perbedaan. Lembu dianggap lebih bernilai kenapa? Karena itu itu adalah sesuatu properti yang bisa menghasilkan ya banyak hasil ya, bekerja keras begitu dan sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, lembu itu dianggap dalam pandangan Israel itu adalah binatang yang kuat yang bisa menghasilkan, bahkan itu bisa diandalkan begitu. Nah, itu sebabnya imajinasi mereka membuat patung lembu emas itu dari situ sebetulnya.
Karena mereka mau membuat satu imajinasi bahwa ini bisa menggantikan Tuhan, maka mereka membuat patung lembu emas. Jadi lembu itu dalam gambaran mereka itu sesuatu seekor hewan yang begitu sangat bisa diandalkan, begitu kuat dan sebagainya. Maka dia punya nilai lebih daripada domba. Sedangkan domba itu ya binatang peliharaan ya biasa yang banyak berkeliaran di padang belantara dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi kita melihat bahwa hewan-hewan ini tetap memiliki satu gambaran bahwa mereka itu adalah orang yang berada begitu ya, cukup kaya begitu. Ketika ada orang yang punya lembu, punya domba dan sebagainya, oh ini orang lumayan berada nih, lumayan berada ya, lumayan kaya dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi, domba sekali lagi ya punya satu gambaran yang lebih rendah di dalam restitusinya. Kenapa? Karena ya dikatakan domba tidak melakukan pekerjaan ya. Domba itu makanya kita tuh digambarkan sebagai domba, bukan karena apa? Karena domba itu kan hanya nurut saja, bahkan dibawa ke dalam tempat pembantaian dia ikut-ikut saja dan sebagainya ya. Jadi memang gambaran itulah yang dilihat mereka. Domba dengan lembu itu ada perbedaan. Tetapi lagi-lagi, kenapa aturan ini sudah mulai ada, Bapak Ibu, Saudara? Karena sekali lagi ada konsekuensi terhadap sebuah tindakan di sana. Walaupun itu sama-sama hewan, tetapi kalian jangan lupa kalau dikatakan di situ apabila seorang mencuri seekor lembu, ya, membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya 5 ekor lembu. Tapi kalau domba itu 4 ekor domba. Nah, ini yang kita bisa lihat di dalam gambaran ini. Bagaimana kemudian seorang teolog bernama Robert Rayburn itu mengatakan bahwa kalau kita lihat aturan ini mau menunjukkan ada satu prinsip-prinsip keadilan dan jurisprudensi yang akan diberikan kepada masyarakat Israel setelah itu untuk tahu bahwa ada hukum-hukum sebelumnya yang akan mengikat mereka di kemudian hari. Nah, saudara-saudara sekalian, maka disitulah nanti kita melihat bagaimana Israel kemudian mengikuti aturan-aturan ini. Saudara mungkin masih ingat nanti dalam pembahasan kita berikutnya bagaimana ketika Daud ya berhadapan dengan Nabi Nathan begitu, ketika ada seorang yang mencuri domba, Daud bilang harus ganti 4 kali lipat. Ya, di dalam 2 Samuel. Itu menunjukkan apa? Bahwa mereka sudah mengikuti jurisprudensi itu tadi, aturan-aturan hukum yang sudah berlaku sebelumnya yang terus berjalan hingga kehidupan Raja Daud dan seterusnya di sana. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ya lagi-lagi kalau kita terus apa untuk saya ini apa? Maksudnya untuk apa kebenaran yang mau dikatakan di situ? Saudara sekalian, sekali lagi kebenaran yang kita bisa lihat lagi-lagi akan memberikan kita arahan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita di dalam ayat yang pertama ini, Saudara? Melalui prinsip ini kita melihat bahwa ada nuansa tanggung jawab, ada nuansa kita itu ketika melakukan satu tindakan itu tetap ada konsekuensi. Ada aturan-aturan yang membuat kita itu mengingat bahwa yang namanya pencurian itu adalah sesuatu yang jahat dan memiliki konsekuensi yang harus dilakukan oleh si pencuri itu. Saudara-saudara sekalian, Israel memiliki ya gambaran dalam masyarakat modern mereka itu, gambaran seperti ini yang gampang sekali. Kalau saudara mengingat bagaimana Israel yang hampir 2 juta orang itu ya, kurang lebih 2 juta orang itu yang keluar dari Mesir, bagaimana mereka juga tentu punya banyak lembu-lembu atau domba. Bagaimana aturan ini mengikat mereka. Nah, ini sesuatu yang sangat penting untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat Israel saat itu. Tetapi menarik kalau kita lihat di dalam apa yang digambarkan oleh Paulus di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu ya, bagaimana bahwa kita pun juga seringkali menemukan hal-hal kejahatan seperti ini. Misalnya kita melihatnya di dalam gambaran apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma, Saudara. Kitab Roma pasal 1 itu penggambaran tentang dosa-dosa yang ada. Bagaimana kemudian 29-30 ya, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan ya, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua dan seterusnya, Saudara.
Dan itu dimulai dengan ayat 29, keserakahan. Itu adalah sesuatu hal bagaimana nuansa pencurian itu Bapak Ibu, apa yang mendasari. Itu adalah sesuatu ingin memiliki milik orang lain yang tidak sah, yang seharusnya dia tidak boleh miliki. Ada nuansa keserakahan muncul di sana yang juga digambarkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 1. Lalu kalau kita melihat hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita kemudian juga bisa bebas daripada hal-hal seperti ini? Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, saudara dan saya seringkali ada di dalam bagian ini. Berapa banyakkah kita sudah melakukan pencurian atau berapa banyakkah manusia hari ini, orang-orang Kristen hari ini, atau mungkin saya dan saudara sudah memasuki di dalam satu bagian-bagian di mana kita sedang masuk di dalam imajinasi kejahatan, masuk dalam tindakan, bukan saja imajinasi kejahatan, tapi satu tindakan melakukan pencurian. Saudara, kalau kita lihat hari ini begitu banyaknya, maraknya orang mencuri data-data di dalam internet, mengambil data-data itu untuk kepentingan diri. Bagaimana orang bisa membobol bank dengan pakai data-data yang ada, bagaimana orang bisa memakai manipulasi berbagai hal untuk mencuri dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan Tuhan hari ini bagaimana inti daripada pencurian itu adalah ingin memperkaya dirinya dengan mengorbankan orang lain. Nah, tetapi dalam bagian ini kita melihat bahwa hukum terhadap bagian ini memberikan satu gambaran, ada efek jerah, ada tanggung jawab yang akan seharusnya dimiliki oleh Israel saat itu. Maka kita melihat kejahatan, ya, ketika kejahatan menjadi lebih disengaja dan lebih berbahaya, maka ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian. Israel kalau tidak diberikan aturan seperti ini, itu akan berkembang di dalam kejahatan-kejahatan pencurian yang ada, saudara. Ya, kita lihat itu. Bahkan ya kalau kita lihat kemudian di kemudian hari itu, bahkan bukan saja kemudian yang dicuri itu adalah milik orang lain, bahkan mereka sudah mulai masuk mencuri kepada milik Tuhan di bait Allah. Misalnya dosa Akan misalnya, mencuri perabot-perabot di dalam bait Allah. Itu adalah sesuatu gambaran bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang sejak awal mesti ada aturan, untuk ada efek jerah begitu, ada konsekuensi yang harus diterima. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagian ini sekali lagi, hukum-hukum ini menjadi hukum yang kemudian berlaku turun-temurun di dalam keturunan-keturunan selanjutnya. Ya, secara sederhana kita bisa melihatnya di dalam 2 Samuel 12 ayat 6 itu. Bagaimana kemudian ketika Daud itu didatangi oleh Nabi Nathan. Lalu kemudian Nabi Nathan itu menceritakan tentang ada seorang yang mengambil anak domba tetangganya, kemudian menyembelinya dan sebagainya. Lalu Daud itu marah ya, lalu mengatakan, demi Tuhan yang hidup, pastilah orang yang melakukan itu harus mati. Dia harus membayar ganti rugi untuk anak domba itu 4 kali lipat. 2 Samuel 12 ayat 6. Lalu Nathan bilang, engkaulah orang itu. Saudara-saudara sekalian, memang aturan ini terus berlaku, saudara, ya, berlaku terus. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang menarik dalam tatanan kehidupan Israel saat itu. Lalu bagaimana dengan kita di dalam dunia modern saat ini? Paulus memberikan kita bantuan untuk mengarahkan kita lebih jauh lagi mengerti tentang prinsip yang begitu sangat penting dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 28, saudara. Efesus 4 ayat 28 ini mengingatkan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang keempat ayat 28. Saya bacakan Bapak Ibu. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Paulus sementara tidak berbicara tentang restitusi, pembayaran ganti rugi tadi, tetapi dia jauh lebih mengarahkan kita sebagai gereja Tuhan hari ini bagaimana berbicara tentang sebuah reformasi. Bukan restitusi lagi, saudara, tetapi berbicara reformasi. Berbicara ada perubahan hati di sana. Ada perubahan karakter, ada perubahan tingkah laku di sana, ada perubahan cara pandang di sana. Daripada mencuri, katanya Paulus, itu lebih baik bagaimana dipakai untuk menjadi berkat. Orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi. Tetapi tidak saja mencuri, tidak saja berhenti mencuri, tetapi Paulus mengingatkan bahwa seharusnya dia bekerja. Seharusnya dia bekerja. Saudara, dosa satu
itu akan melahirkan dosa-dosa berikutnya. Ingat, dosa satu bisa melahirkan dosa-dosa berikutnya. Dosanya Daud apa sih? Ya, berzina dengan Batseba, membunuh Uria, ya, mengingini milik orang lain, mencuri pastinya. Tapi saudara, pahamkah kita, ingatkah kita, ada dosa awal yang sudah dilakukan oleh Daud sebelum dosa ini terjadi? Apa itu? Dosa kemalasan, dosa tidak mau bekerja, dosa tidak mau melakukan sesuatu. Kok bisa demikian? Saudara ingat, ini zaman peperangan, saudara. Seharusnya raja pergi berperang, tapi raja enak-enak di istana kerajaan. Dia tidak mau pergi berperang. Akhirnya dari kemalasan itulah muncul dosa-dosa berikutnya. Saudara, itu sebabnya Paulus merenungkan bagian ini dan mengatakan, daripada mencuri lebih baik kita bekerja. Baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dari tangan sendiri. Dari tangan sendiri. Supaya ia dapat menjadi berkat bagi orang lain, membagi-bagikan itu kepada orang yang berkekurangan. Maka ada perubahan radikal terjadi, Bapak Ibu. Sekali lagi, ada perubahan radikal. Kalau dalam hukum Keluaran 22 ada hukum restitusi, sekarang Paulus membawa kita untuk melihat hukum transformasi. Ada perubahan yang radikal terjadi dari hati kita. Cara pandang kita terhadap pencurian itu lebih baik kita arahkan kembali bagaimana bukan saja mengganti beberapa itu, tetapi diluaskan lagi oleh Paulus bahwa berhenti mencuri, lebih baik bekerja keras, dan biarlah hasil pekerjaan itu dibagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, begitu indah sekali ya. Jadi kalau kita mau merenungkan bagian ini, waktu kita mungkin sedang terjebak di dalam sebuah keadaan kita bisa jatuh dalam dosa pencurian, mari kita ingat kembali apa yang dikatakan Alkitab, firman Tuhan, bahwa kita berhenti, lalu kemudian lebih baik bekerja agar dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, John Owen, seorang tokoh Puritan, pernah mengatakan, bagaimana supaya kita bisa tidak jatuh dalam dosa pencurian atau dosa-dosa yang lain, saudara. John Owen mengatakan, langkah pertama agar kita tidak jatuh di dalam dosa-dosa, termasuk dosa pencurian, adalah jangan pernah memikirkan dosa itu. Jangan pernah memikirkan sesuatu untuk tindakan radikal yang berbuat jahat itu. Misalnya saja ketika kita diberikan kesempatan menjadi seorang kepala, manajer, atau menduduki sesuatu tanggung jawab tertentu, saudara. Kalau kemudian kita datang dengan pikiran bahwa nanti kita mau ambil uang itu, ya selesai sudah. Kita akan digiring terus masuk ke dalam dosa itu. Tapi kalau kita memang seperti apa yang dikatakan John Owen, bahwa kita datang dengan hati yang takut kepada Tuhan dan tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Walaupun ada wewenang, walaupun ada kesempatan, tapi kita tidak mau lakukan dan kita tidak pernah pikirkan. Di dalam anugerah Tuhan kita minta kekuatan Tuhan dan kita bisa tidak melakukannya. Kenapa? Karena hati kita tidak di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menjadi sesuatu hal yang saya rindu sama-sama kita renungkan di dalam ayat yang pertama ini, saudara. Bagaimana ada konsekuensi yang terjadi, bagaimana ada sesuatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan karena ada konsekuensi yang terjadi dalam sebuah kejahatan. Tetapi kalau kita merenungkan di dalam apa yang dikatakan Paulus, bagaimana terjadi reformasi hari ini. Saudara yang diberikan kesempatan Tuhan, banyak kesempatan-kesempatan dengan wewenang tanggung jawab tertentu. Bagaimana saudara melihat pekerjaan itu? Bagaimana saudara melihat kemungkinan itu bisa jatuh dalam dosa? Ada kepekaankah atau tidak? Mari kita minta kepekaan Tuhan, saudara. Tuhan menjaga hati kita, Tuhan menjaga pikiran kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa seperti itu. Bait yang kedua, saudara, kita melihat dalam bagian itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar ia dipukul orang sampai mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Saudara lihat bagian ini. Kita lihat, jika si pencuri itu tertangkap saat membobol dan dipukul sehingga ia mati, tidak akan ada hutang darah pada si pelaku pembunuhan. Ini bagaimana cara memahaminya, saudara? Saudara, ya kalau kita lihat gambarannya ini, mendobrak, membobol, ya ini gambaran
yang sangat jelas di dalam bahasa asli itu mengarahkan bagaimana ini terjadi, membobol rumah itu di malam hari, saudara ya. Bahkan jika ia harus kemudian si pemilik rumah harus membunuh daripada orang yang mencuri itu, bahkan dikatakan di sini si pemukul tidak berhutang darah. Nah, menarik ya kalau kita renungkan ini, ada aturan-aturan yang begitu variatif ya kalau kita lihat dalam bagian ini. Saudara, coba kita lihat ya, bagaimana kemudian bagian berikutnya memberikan kita satu signifikansi untuk melihat properti seseorang jika kejahatan terjadi pada malam hari dan juga pada siang hari. Bagaimana ini bisa kita bedakan, saudara? Nah, undang-undang ini memberikan hak kepada pemilik harta untuk mempertahankan hartanya jika ia menangkapnya, saudara. Kalau kemudian pencuri itu ditangkap di malam hari begitu ya, lalu kemudian dibunuh untuk sebuah mempertahankan diri dan sebagainya, maka yang membunuh si pemilik rumah itu tidak berhutang darah di sana. Mari kita coba bandingkan dengan Yeremia 2, saudara. Kita bandingkan dengan Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-34. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian. Saudara lihat ya, Yeremia 2 ayat 34 di sana. Ini adalah kesalahan tentang Yehuda sebelum ditaklukkan dan diasingkan di Babel, saudara ya. Lihat Yeremia itu. Dan merupakan salah satu daripada banyaknya dosa yang dilakukan Israel terhadap sesamanya pada waktu itu. Ya, seorang teolog bernama Hamilton ya mengatakan bahwa Yeremia 2 ayat 34 ini, dalam teks nubuatan ini Allah telah menangkap bangsa Israel secara tegas dalam pelanggaran terhadap perjanjian Allah. Dikatakan pada pakaianmu orang menemukan darah yang miskin dan tidak bersalah, meskipun kamu tidak menangkap mereka mendobrak begitu. Jadi ada satu nuansa yang mau dikatakan di situ, bahwa ada kesalahan yang dilakukan Israel sehingga Israel itu dibuang ke Babel. Dan saudara-saudara sekalian, maka tidak ada toleransi ya, Israel itu dibuang. Nah, saudara, kita lihat ya, penjabaran berikutnya dikatakan oleh seorang teolog bernama Ligon Duncan di dalam bagian ini. Dia mengatakan, jika pencuri mendobrak masuk di malam hari, maka nyawanya ya siap diperebutkan begitu ya. Jika pemilik rumah membunuhnya, itu terlalu buruk bagi si pencuri memang, meskipun dia melakukan hanyalah mencuri dan tidak mencoba membunuh siapapun misalnya. Dia mencoba masuk dan mencuri, tetapi saudara lihat, karena pemiliknya tidak tahu, bisa saja seseorang menerobos masuk untuk mencelakakan keluarganya, dan dalam hal ini nyawa didahulukan. Pemilik rumah berhak melindungi keluarganya dengan mengorbankan nyawa si penyusup atau pencuri. Jadi ada dalam aturan mereka, kalau malam hari itu ada pencuri masuk, mereka si pemilik rumah itu boleh membunuh, dan ya maksudnya waktu membunuh itu dia tidak bersalah begitu ya. Ketika dia membunuh dia tidak bersalah. Ya boleh juga tidak membunuh, tetapi kalau harus dibunuh ya dikatakan tidak bersalah. Tetapi menariknya aturan mereka, kata Ligendan kan begini. Tapi kalau terjadi itu di siang hari, tetapi jika siang hari dan pencuri, ya pria itu melihat bahwa itu adalah pencuri, atau pemilik rumah itu melihat ada pencuri yang masuk, maka dia tidak berhak melakukan pembunuhan itu untuk melindungi propertinya. Wah, ini menarik untuk kita renungkan lebih jauh lagi. Kok bisa ada perbedaan seperti ini, saudara? Maka tentang variasi daripada aturan ini kita lihat ya, beberapa bagian di sana kita lihat. Ada penafsir mengatakan bahwa kalau malam hari itu ada kemungkinan beberapa sehingga bisa ditoleransi itu kalau dia membunuh. Misalnya malam hari itu tidak lihat, ya ada gelap begitu, sehingga ketika pencuri itu masuk, pemilik rumah tidak melihat, ya bisa dia bunuh begitu ya. Alasan berikutnya karena ketika terjaga daripada kekejutan ada pencuri masuk, si pemilik rumah dengan tidak sadarkan diri atau masih setengah begitu, kemudian dia bunuh orang itu. Lalu alasan ketiga, karena tidak ada orang di sekitarnya untuk dia minta bantuan di malam hari, maka dia berhak bunuh pencuri itu. Nah, kita bisa renungkan ini dalam berbagai alasan-alasan. Tetapi
Ya bisa saja memang itu menjadi alasan yang masuk akal bagi masyarakat pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, hal yang menarik yang justru kita lihat di ayat yang ke-23 di sana. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga pasal 22 ayat yang ketiga di sana. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, ya, atau di siang hari begitu ya, ada matahari, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jadi ada aturan-aturan yang mengikat di sana. Ya. Ketika seseorang itu masuk, ada perbedaan hukum di sana. Kalau malam hari beda dengan perlakuan di siang hari, saudara. Ya lagi-lagi kita melihat ini bahwa aturan ini di dalam konteks keadaan yang berbeda. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat bagian ini, yang namanya pencurian itu adalah sesuatu yang jahat dan ada konsekuensinya. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara melihat di sana, kenapa ada aturan bahwa dikatakan di situ pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Ada konsekuensi dalam perbuatannya di sana yang harus dia berikan. Kerugian yang dia lakukan itu dia harus ganti rugi di sana. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ayat memang banyak berbicara tentang restitusi ya, pergantian bayar harga dan sebagainya di sana. Dan kita lihat sekarang ayat yang keempat, saudara ya. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik itu lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Nah ini menarik aturan berikutnya lagi Bapak Ibu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat dalam keadaan hidup ya, baik itu lembu, keledai, domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Saudara, ada aturan yang mengikat mereka di mana ada konsekuensi mereka memberikan kembali yang dicuri itu 2 kali lipat, saudara ya. Jika apa yang dia curi benar-benar ya ditemukan hidup di dalam kenyataannya pada waktu itu, apakah itu seekor lembu atau keledai atau domba, maka dia harus membayar 2 kali lipat. Nah ini aturan-aturan tentu memang menjadi variasi dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu, sesuai dengan konteks dan aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kalau kita melihat 4 ayat ini, saudara, ya, kalau kita melihat 4 ayat ini, maka perikop ini menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting. Bagaimana hidup itu lebih berharga daripada harta benda. Hidup lebih berharga daripada harta benda. Tapi seorang pencuri di malam hari kehilangan haknya untuk hidup. Sehingga kita melihat prinsip-prinsip lagi untuk berhati-hati terhadap kehidupan dan harta benda sesama kita. Tapi menariknya ada aturan bahwa kalau di siang hari itu ada aturan bahwa ya tidak boleh, maksudnya tidak boleh dibunuh kalau bisa begitu ya. Artinya kalau si pemilik rumah membunuh, maka dia mendapatkan konsekuensi juga begitu. Maka lagi-lagi ini juga ada semacam nuansa bahwa si pencuri itu pun juga ada, maksudnya begini, tetap ada nuansa mereka harus menghargai kehidupan begitu maksudnya ya. Jadi ada melihat kehidupan itu kalau bisa diselesaikan baik begitu, jangan sampai dibunuh kalau di siang hari. Tapi kalau malam hari ada satu aturan yang tegas di sana bahwa si pemilik rumah ketika membunuh dia tidak bersalah. Wah ini memang agak sedikit membingungkan ya, maksudnya inilah aturan yang terjadi, saudara. Tapi kita ambil prinsipnya, kita lihat di dalam bagian itu bahwa sekali lagi hidup itu lebih berharga daripada harta benda. Dan bagaimana ada prinsip-prinsip kehati-hatian terhadap kehidupan sesama dan harta benda sesama kita. Saudara-saudara sekalian, maka bagaimana kita merenungkan di dalam perjanjian baru hal-hal seperti ini. Saudara kalau mengikuti, merenungkan tentang aturan-aturan seperti ini di dalam perjanjian baru, saudara ingat peristiwa apa, saudara? Saudara akan mengingat peristiwa Sakeus. Mari kita masuk di dalam konteks perjanjian baru. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab seperti itu? Saudara dan saya akan ingat kisah Sakeus kan? Ya, Sakeus tentu kita tahu dia adalah seorang ya kaya raya begitu ya. Dia adalah seorang pemungut cukai. Saudara tahu pemungut cukai adalah satu profesi yang begitu negatif dalam pandangan Israel saat itu. Pemungut cukai itu seperti kaki tangan
pemerintah Romawi, saudara. Kaki tangannya pemerintah Romawi. Jadi sehingga jabatan itu kemudian dipakai dengan sembarangan oleh para pemungut cukai. Sehingga dia bisa saja memberikan aturan-aturan yang berbagai macam, saudara. Sudah masuk dengan aturan, ya kalau kita pakai bahasa sekarang, mereka sudah memberikan satu regulasi, peraturan-peraturan. Oh, setiap rumah harus bayar pajak. Misalnya, katakanlah misalnya itu, pajak tahunan itu 10 dinar begitu. Sudah ada aturan, ya sehingga ketika menagih begitu 10 dinar. Tapi besoknya mereka bisa lagi mengatakan, oh bukan saja pajak 10 dinar 1 tahun, tapi pancimu, wajanmu juga kena pajak. Wah itu ya. Setelah itu ada lagi aturan-aturan yang mereka bikin, saudara. Ini seorang komentator mengatakan, lihatlah kehidupan pemungut cukai pada waktu itu. Mereka gampang sekali membuat aturan-aturan untuk menarik uang rakyat dengan tanda kutip pajak begitu untuk diserahkan kepada Romawi, kerajaan Romawi. Mereka bikin aturan yang macam-macam, saudara. Maka orang Yahudi, Israel melihat negatif banget terhadap orang pemungut cukai ini. Itu sebabnya, saudara. Kita lihat apa yang terjadi di sana kemudian, ya. Ketika Yesus datang ke kotanya, dikatakan di dalam bagian itu Sakeus itu naik memanjat pohon ara, saudara. Ya. Karena dia ingin melihat Tuhan Yesus. Sekali lagi, Sakeus adalah pemungut cukai yang dalam konteks masyarakat saat itu dia adalah orang jahat. Pemungut cukai itu dalam gambaran orang-orang Israel itu penipu, menipu dan menipu lagi. Ya, itu gambaran mereka terhadap pemungut cukai, saudara. Jahat banget dalam pandangan mereka. Tapi saudara sekalian, apa yang kemudian kita lihat di dalam bagian itu? Apa yang terjadi dengan Sakeus ketika dia melihat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus makan bersamanya. Dan orang-orang Farisi semua kesal karena dia makan bersama orang-orang berdosa. Ketika dia melihat bahwa mereka menggerutu, kemudian Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, ya, lihat Tuhan, dengan ini saya memberikan setengah dari barang-barang saya kepada orang miskin. Dan jika ada yang saya telah tipu siapapun, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat, saudara. Ini aturan turun-temurun, ya. Jurisprudensi kita lihat itu terus berjalan hingga masanya Tuhan Yesus, zamannya Tuhan Yesus. 4 kali lipat. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita renungkan dari kehidupan Sakeus? Ini adalah orang Yahudi lain yang tahu hukum. Hukum yang sudah ditekankan di dalam hukum Musa, Keluaran pasal 22 ini, itu menjadi hukum yang terus berlangsung di dalam kehidupan Israel setelah itu. Tapi menariknya, kehadiran Tuhan Yesus itu mereformasi lebih jauh lagi tentang bagaimanakah hukum ini sebetulnya dijalankan. Saudara lihat di sana. Sebenarnya ada beberapa perselisihan di antara para komentator tentang hukum ini, saudara. Apakah hukum ini masih berlaku atau tidak? Tetapi kita lihat ada pergantian di sana. Ya, Sakeus tentu mengganti seperti apa yang menjadi aturan pada waktu itu. Tapi poin yang saya mau ajak saudara untuk merenungkan bagian ini adalah, apapun masalahnya itu, Sakeus itu tahu hukumnya. Dia tahu bahwa setiap tindakannya itu ada konsekuensi yang harus dia bayar. Maka dia menerapkannya pada dirinya sendiri. Saudara, kita lihatlah, ini adalah orang anak Tuhan yang mengalami transformasi terhadap hukum restitusi tadi. Sekali lagi, Sakeus adalah salah satu anak Tuhan yang mengalami transformasi hukum restitusi tadi. Kalau Paulus mengatakan reformasi hati tadi, perbuatan, ya, cara pandang. Tapi sekarang kita lihat, Sakeus mengikuti aturan itu dan melakukan satu reformasi yang revolusioner. Kemudian dia membagi-bagikan hartanya itu, lalu mengembalikan 4 kali lipat kepada siapa yang dia pernah tipu, saudara. Dan poin yang kita bisa renungkan di dalam bagian ini, saudara, Sakeus itu menerapkannya pada dirinya sendiri. Itu berarti bahwa ada satu kesadaran tentu. Orang yang mau dipakai Tuhan, saudara, adalah orang yang sadar dosa-dosanya, sadar kejahatan yang dia sudah lakukan di hadapan Tuhan dan sesama. Lalu kemudian ada perubahan yang terjadi secara radikal dalam hidupnya. Sakeus salah satu contohnya. Ketika kita merenungkan tentang hukum restitusi ini, saudara, hukum pergantian itu, saudara, kita lihat bahwa Sakeus sudah melakukan hal yang begitu indah di mata Tuhan, begitu benar di mata Tuhan.
ada ganti kerugian yang dia lakukan. Pertama, dia sadar akan keberdosaannya. Lalu dia mencari Tuhan Yesus. Lalu apa yang kita lihat di dalam bagian itu? Apa yang kita lihat ketika Yesus katakan kepadanya, saudara? Apa yang menjadi respon Tuhan Yesus ketika ada orang yang sudah sadar dosa-dosanya, ada orang yang kemudian memberikan satu tindakan untuk melakukan konsekuensi terhadap dosa-dosanya? Tuhan Yesus mengatakan apa? Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita renungkan tentang Sakeus, Sakeus adalah orang yang mengalami pertobatan, saudara. Pertobatan terhadap hukum-hukum pencurian yang dia terapkan di dalam dirinya sendiri. Bahwa dia telah melakukan tindakan pencurian itu. Dia telah menipu orang. Dia telah merugikan masyarakat Israel saat itu. Maka dia datang kepada Tuhan. Dia sadar, maka dia katakan kepada Tuhan, aku akan ganti kerugian ini. Lalu saudara, yang menariknya, respon Tuhan Yesus mengatakan, hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Saudara, dalam perenungan saya secara pribadi, Sakeus itu seperti mau mengatakan begini, saudara. Tuhan, saya ingin makan bersamamu dan menikmati table fellowship denganmu. Tuhan, hadirlah di dalam hidupku. Aku ingin menikmati Engkau. Aku mau mengalami perubahan, Tuhan. Aku mau menikmati kebersamaan dengan Engkau. Saudara, kita tahu dalam konteks fellowship, dalam bagian itu menunjukkan sebuah konsep penerimaan, saudara. Table fellowship itu menunjukkan ada sebuah penerimaan persekutuan dengan orang. Itu sebabnya orang ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak suka. Mengapa Yesus bersama orang-orang berdosa? Itu orang pemungut cukai lah, perempuan berzina lah, ya orang-orang yang berdosa lah. Mereka menganggap bahwa Yesus itu seharusnya bersama-sama dengan orang-orang kudus seperti kami, jangan dengan orang-orang berdosa. Tetapi saudara, justru Tuhan Yesus datang kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan, kepada orang-orang yang sudah mengalami satu perubahan hidup, kesadaran bahwa dia adalah orang berdosa. Berapa banyak hari ini kalau kita renungkan hidup kita, berapa banyak kita sudah melakukan tindakan-tindakan seperti Sakeus, telah mencuri beberapa hal-hal, dan yang sangat dekat dalam kehidupan kita adalah sudah berapa banyak hal yang kita sudah curi kemuliaan Tuhan. Sudah berapa banyak kehidupan kita yang telah mencuri kemuliaan Tuhan. Sudah berapa banyak kita kemudian seperti kita mau membenarkan diri sendiri, tidak mau tunduk kepada kebenaran Tuhan karena kita mau menonjolkan kemuliaan diri. Saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar daripada Sakeus, merenungkan tentang Keluaran pasal 22 ayat 1-4 ini, kita merenungkan bahwa Sakeus orang yang mengalami transformasi hidup, saudara. Dia menyadari keberdosaannya, dia mengundang dan dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengundang Tuhan Yesus makan, ada table fellowship, ada penerimaan yang dia rasakan, dia terima di dalam Kristus. Itulah orang-orang yang akan mengalami perubahan hidup, saudara. Maka kalau kita renungkan di dalam bagian ini, saudara, berapa banyak kita hari ini sudah menghidupi satu konsep fellowship dengan Tuhan Yesus hari ini. Berapa banyakkah kehidupan kita itu bersekutu dengan Tuhan dan menikmati satu kehidupan sukacita bersama dengan Kristus. Dan kita semakin lama semakin dibongkar segala dosa-dosa pencurian kita di hadapan Tuhan. Berapa banyakkah kita sadar bahwa firman Tuhan itu seperti dia membongkar sampah-sampah dalam diri kita. Berapa banyakkah kita sadar bahwa kehadiran persekutuan kita dengan Tuhan itu pelan-pelan Tuhan akan membongkar segala kebusukan hati kita. Pencurian-pencurian yang kita lakukan, baik yang dilihat maupun yang tidak dilihat oleh orang lain. Saudara sekalian, mari kita merenungkan bagian ini. Masalahnya hari ini, bagaimana kita melihat kehidupan kita. Berapa banyak orang yang telah mendengarkan berita Injil ini dan menghidupinya dalam pertobatan dan ketaatannya kepada Tuhan. Saudara, kita tidaklah boleh puas dengan hanya mengaku saja, bertobat saja, tetapi harus ada tindakan yang nyata, saudara. Harus ada tindakan yang nyata di sana. Bagaimana kita mengalami ketaatan hari demi hari. Berapa banyak kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan? Berapa banyak kita sudah mencuri hal-hal yang seharusnya bukan milik kita? Inilah yang Tuhan inginkan dari kita, saudara. Pengampunan yang baru ditemukan. Pengampunan yang diterima oleh Sakeus. Penerimaan yang diberikan kepada Sakeus itu adalah hal yang begitu istimewa dan begitu sangat besar dalam kehidupan Sakeus. Sakeus mungkin bisa memiliki banyak harta, tapi lagi-lagi dia sadar bahwa ini semua hasil kejahatan. Maka dia sadar itu. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menerima di dalam sebuah table fellowship. Ada satu konsep penerimaan di sana. Maka saudara, bagaimana kita menghidupi Injil hari ini?
Apakah ada cara hidup yang baru muncul dalam kehidupan kita? Seharusnya pada waktu kita mengalami transformasi hidup, saudara, seharusnya itu membuat ada perubahan cara hidup yang baru di sana. Tapi saudara, bagaimanakah berita Injil itu datang dan mempengaruhi hidup kita? Ini pertanyaan penting di dunia kontemporer kita hari ini, saudara. Di dunia modern hari ini, saudara, bagaimana kita sungguh-sungguh melihat berita Injil itu penuh kuasa mengubah hidup kita. Tapi lagi-lagi kita banyak orang Kristen hari ini terlalu dininabobokkan oleh Injil versi kontemporer. Orang-orang berkata, inilah Injil, itulah Tuhan Yesus. Tapi Injil murahan yang tanpa salib. Seringkali kita menghidupi satu berita Injil tanpa penderitaan Kristus. Seringkali kita menghidupi berita Injil atau kita mendengarkan berita Injil, tapi kita tidak mau hidup menderita. Itu bukan Injil. Itu bukan dampak daripada Injil yang sejati ketika kita tidak mau menderita bagi Kristus. Hari ini begitu banyaknya orang-orang telah tertipu oleh yang namanya Injil palsu hari ini, saudara. Banyak orang-orang hari ini terninabobokan Injil tanpa Kristus yang tersalib, yang mengalami penderitaan dan kematian. Itu bukan Injil. Injil yang sejati membawa kita kepada salib, membawa kita kepada penderitaan Kristus. Mengikut Kristus itu penderitaan, pikul salib, sangkal diri. Kalau kita sendiri tidak mau diubahkan oleh Tuhan dan tidak mau mengikuti jejak penderitaan Kristus, kita tidak mungkin bisa diubahkan Tuhan. Kenapa? Kekerasan hati, kesombongan jiwa kita, dan kita tidak mau mengalami perubahan hidup itu. Kenapa? Ada sampah-sampah yang kita belum keluarkan. Kita tidak mau mengeluarkan sampah-sampah itu dalam diri kita. Seperti kita mau membiarkan, seperti kita bahkan mau memelihara rumput-rumput liar di dalam hati kita yang kita tidak mau lepaskan. Hari ini kita mau diingatkan Tuhan seperti Sakeus, saudara. Bagaimana Sakeus sudah sadar begitu berdosanya dia di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita diingatkan Tuhan, saudara. Bagaimana kita berbalik, itulah pertobatan. Balik arah kembali kepada Tuhan. Dan mengalami transformasi hidup hari demi hari, saudara. Pertobatan sejati itu seharusnya dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan ada bukti nyata setiap hari dia mengalami perubahan-perubahan hidup. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Kristus memberikan nyawanya sendiri untuk dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan. Jika Tuhan sudah melakukan untuk kita, lalu apa yang akan kita lakukan untuk Kristus? Apakah kita akan terus saja menikmati kehidupan kita yang terus seperti sedang melakukan kejahatan pencurian di hadapan Allah? Ataukah ada perubahan-perubahan hidup yang terus Tuhan kerjakan dalam diri kita? Saudara, paling tidak kita mengembalikan apa yang telah kita curi dan mengembalikan apa yang telah kita rusak itu di hadapan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, saudara, ingatlah bahwa apa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan bagi saudara dan saya, itu hanya sementara dan seharusnya dipakai untuk jadi berkat bagi orang lain, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, dan dipakai untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Adalah baik untuk berhenti mencuri, dan lebih baik membayar kembali hutang kita. Tetapi yang terbaik daripada itu adalah bagaimana kita memberikan apa yang menjadi milik kita bagi Yesus. Karena semua itu adalah milik Kristus.